Ada kritik sedikit, Pak JA. Ada Kajati, Pak, yang dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak, itu. Kita ini Indonesia, Pak. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Berita kali ini masih datang dari PDIP. Ramai-ramai tagar Sunda tanpa PDIP adalah serangan politik ke PDIP pasca Arteria. Pernyataan kontroversial anggota DPR Arteria Dahlan mendorong serangan politik terhadap Partai Banteng Moncong Putih PDIP. Pada Jumat 21 Januari pagi, tagar Sunda tanpa PDIP sudah ramai beredar di jagat Twitter. Mumpung lagi ada momentum guys, tenggelamkan Moncong Putih, ujar salah satu netizen. Enya sih lila keneh. Tenanaun lah, terus diperjuangkan ti ayeuna. Tagar Sunda tanpa PDIP. Arteria Dahlan telah meminta maaf terkait pernyataannya yang dianggap menyinggung orang Sunda. Saat raker Komisi 3 dengan Kejaksaan Agung pada Senin 17 Januari, ia meminta Kajati yang berbahasa Sunda dalam rapat umum untuk diberhentikan. Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda atas pernyataan saya beberapa waktu lalu, ujar Arteria. Klarifikasi dan permintaan maaf Arteria disampaikannya saat diterima oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun. Saya menyerahkan sepenuhnya kepada DPP partai. Sebagai kader partai, saya siap menerima sanksi yang diberikan partai. Saya belajar dari persoalan ini dan terima kasih atas seluruh kritik yang diberikan kepada saya. Pastinya akan menjadi masukan bagi saya untuk berbuat yang lebih baik. DPP PDIP telah memberikan sanksi peringatan kepada anggota fraksi PDIP DPR RI, Arteria Dahlan atas pernyataannya itu. Surat sanksi peringatan ditandatangani Sekjen Hasto Kristianto dan Ketua DPP Bidang Kehormatan. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun di kantor PDIP Menteng, Jakarta Pusat, mengatakan partai telah menerima berbagai laporan dan membaca pemberitaan di media, termasuk dari pendukung partai di Jawa Barat yang merasa terusik dan kurang nyaman dengan pernyataan Arteria. Dalam klarifikasi itu, Komarudin menegaskan bahwa apa yang disampaikan Arteria dari sisi organisasi di partai, serta penilaian partai hal itu sudah melanggar etik dan disiplin organisasi. Namun, menurut seorang pengamat politik, pemberian sanksi dan permintaan maaf Arteria tidak terlepas dari kepentingan politik. Dia dijatuhi sanksi karena untuk meredam kekecewaan warga Jabar dan juga untuk menjaga suara PDIP, kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin saat dihubungi oleh redaksi. Ia juga melanjutkan masyarakat Jabar tentu tidak suka dengan pernyataan Arteria, sehingga hal ini tentu menurunkan elektabilitas PDIP, calon kepala daerah, capres dan cawapres dari PDIP juga akan mengalami kerugian. Dia meminta maaf agar suara PDIP bisa terjaga di Jabar. Jika tidak minta maaf, maka PDIP akan babak belur bukan hanya di Jabar, tapi di daerah lain, karena efek kasus di Jabar akan juga berdampak ke daerah lain. Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Sukabumi, Yudi Surya Dikrama, menegaskan ucapan Arteria saat rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kejaksaan Agung tidak ada kaitannya dengan partai. Arteria hanya melukai partai. Pada pemilu 2019, Gerindra unggul di Jawa Barat dengan perolehan 4.320.050 suara. Di posisi kedua, PDIP menyusul. Sementara di urutan ketiga ada PKS yang mendapatkan jumlah 3.286.606 suara. Tokoh NU Umar Syadat Hasibuan atau Gus Umar ikut mengomentari terkait dengan Arteria Dahlan. Diketahui jika legislator Komisi 3 DPR RI itu meminta Kajati untuk menggunakan bahasa Sunda saat rapat bersama dengan Jaksa Agung dan DPR RI untuk diganti. Apa salahnya Kajati Jabar berbahasa Sunda? Indonesia itu merdeka dengan berbagai bahasa daerah. Ucap Gus Umar dilansir dari Twitter pribadinya pada Rabu 19 Januari. Gus Umar juga menyayangkan sikap yang dilakukan oleh Arteria tersebut.
Pasalnya dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi juga sering memakai bahasa daerah. Tak hanya Jokowi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri juga demikian. Itulah kekayaan Indonesia. Terus kalau Pak Jokowi pakai bahasa Jawa sama Bu Mega, apa ente berani minta Jokowi untuk dipecat juga? Arteria Dahlan. Ayo kalau lo berani, kata Gus Umar. Sebelumnya, budayawan Sunda Budi Dalton juga mengkritik ucapan Arteria. Budi Dalton menganggap ucapan Arteria adalah rasis. Percuma rakyat menggembar-gemborkan toleransi, lalu persatuan, wakil rakyatnya rasis, gitu. Kata Budi Dalton dikutip dari redaksi, dari unggahan akun Instagramnya pada Rabu 19 Januari. Dosen di Fakultas Ilmu Seni dan Sastra FISS Universitas Pasundan itu membandingkan dengan bahasa lain. Kata Budi, mengapa orang yang berbahasa Indonesia dan menyelipkan bahasa Inggris tidak ia kritik? Justru orang yang berbahasa Indonesia dan menyelipkan bahasa Sunda yang merupakan bahasa dari Indonesia sendiri dikritik. Malahan ia meminta Kejati yang tak ia sebut namanya itu dipecat karena memakai bahasa Sunda. Lagi pula di dalam sebuah rapat itu juga banyak yang menggunakan istilah bahasa Inggris, bahasa daerah lainnya. Tentunya tidak keseluruhan rapat itu berbahasa Sunda, saya yakin. Tapi pada saat idiom Sunda itu muncul dikritik, kalau yang berbahasa lain tidak. Jelas budayawan Sunda ini. Selain itu, baliho Arteria Dahlan musuh orang Sunda terpasang dekat dengan gedung sate. Warganet bilang, awas aja kalau ke Jabar. Politisi PDIP Arteria Dahlan belakangan sedang menjadi buah bibir karena dinilai rasis dan menghina orang Sunda. Arteria diketahui meminta mencopot salah satu Kajati yang berbicara dengan bahasa Sunda dalam rapat bersama DPR RI beberapa hari lalu. Imbas dari pernyataannya, Arteria Dahlan pun mendapatkan hujatan dari publik Sunda. Terbaru, bahkan ada sebuah baliho yang terpasang di dekat gedung sate Bandung yang bertuliskan Arteria Dahlan musuh orang Sunda. Menurut akun Instagram @info_bandung_kota, baliho tersebut terpasang di Jalan Diponegoro, Bandung, Jawa Barat. Baliho itu berada di seberang gedung DPRD Jabar dan juga kompleks gedung sate. Menurut akun Instagram tersebut, sejauh ini belum diketahui siapa pemilik spanduk tersebut. Menurut informasi yang beredar, baliho tersebut sudah terpasang sejak pagi hari. Selain dekat dengan gedung sate, menurut laporan juga sempat ada baliho serupa terpasang di dekat Balubur Town Square, namun yang di situ sudah dicabut. Unggahan yang menampilkan baliho Arteria Dahlan musuh orang Sunda itu pun menuai beragam reaksi dari warganet di kolom komentar. Dari komentar yang terlibat, banyak warganet yang tampak marah dengan Arteria Dahlan. Awas ya mun liburan ke Jawa Barat. Awas kalau liburan ke Jawa Barat, kata salah satu warganet. Sok nyien laporan ke polisi atau para pejabat atau ormas Sunda ulah cicing wae. Bikin laporan ke polisi dong para pejabat atau ormas Sunda, jangan diam aja, kata warganet lainnya. Hayo, lu nggak bisa ke Jawa Barat nanti, nggak bisa ke Bandung, komentar warganet lainnya. Tandain kalau datang ke tanah Sunda, tulis warganet. Kuduna pajang dengetna, harus pajang itu mukanya. Sebelumnya diketahui Arteria Dahlan menyampaikan kritik pada seorang Kajati yang bicara dengan bahasa Sunda dalam rapat kerja Kejagung bersama dengan DPR RI. Arteria meminta kepada Jaksa Agung untuk mencopot Kajati yang menggunakan bahasa Sunda itu. Menurut Arteria, penggunaan bahasa Sunda dalam rapat formal kurang cocok dan dikhawatirkan akan membingungkan peserta rapat.